Halo para pendengar, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas secara lengkap mengenai profilnya Hamsuke, si hamster imut yang sepertinya sudah jadi ikon dari Overlord. So, daripada kelamaan, langsung aja mari kita mulai. Hamsuke pertama kali muncul di volume 2 ketika Momon dan Nabe mendapatkan misi untuk mengawal Niveria ke desa Karne. Pada awalnya, Hamsuke dipanggil orang-orang dengan sebutan Wise King of the Forest, seekor monster yang dapat mengendalikan sihir dan terkenal sangat kuat. Rumor mengatakan kalau dia adalah monster buas berkaki 4 dengan ekor ular. Nah, ketika mendengar informasi ini, hal pertama yang muncul di kepalanya Ainz adalah monster Yggdrasil bernama Nue, sehingga hal ini membuat Ainz ingin bertemu dan menangkap si Wise King of the Forest. Monster ini tinggal jauh di dalam hutan besar top dan membuat semua monster lain menjadi takut untuk mendekati area kekuasaan Wise King of the Forest. Sehingga hal ini ngebuat area sekitar wilayah kekuasaan Wise King of the Forest menjadi tempat yang aman bagi manusia, dan ini yang jadi alasan kenapa desa Karne jarang diserang monster. Kalau di volume 8, kita diberitahu kalau hutan besar top dikuasai oleh 3 monster kuat, yaitu The Giant of the East, The Demon Snake of the West, dan The Beast of the South. Nah, Hamsuke adalah monster dengan julukan The Beast of the South, tapi sepertinya Hamsuke tidak pernah tahu kalau dia mendapatkan julukan itu. Karena di volume 10, Ainz sempat bertanya apakah Hamsuke mengenal The Giant dan The Demon Snake, tapi Hamsuke malah tidak tahu apa-apa tentang keberadaan monster-monster itu. Ini artinya selama ini Hamsuke hanya sibuk berada di teritori kekuasaannya tanpa peduli dengan apa yang terjadi di luar areanya. Di volume 10 kita diberitahu kalau Hamsuke dapat melihat di dalam gelap sama seperti kucing, tapi ini bukan berarti Hamsuke adalah makhluk diurnal ataupun nokturnal. Selain dapat melihat di malam hari, Hamsuke juga memiliki pendengaran yang sangat tajam. Contoh di volume 3, Hamsuke menyadari kalau ada suara besi yang berjalan mendekati mereka dari arah hutan. Lalu Ainz ngomong kalau sosok itu adalah salah satu bawahannya. Nah, yang Hamsuke lakukan setiap hari hanyalah mencari makan hingga dia kenyang, dan dia pun akan tidur hingga dia lapar lagi. Dengan gaya hidup seperti ini, maka sangat wajar jika Hamsuke tidak begitu peduli mengenai keberadaan monster lain. Selain itu, berdasarkan informasi di volume 8, kita diberitahu kalau Hamsuke menjaga teritori kekuasaannya sendirian tanpa perlu bawahan. Balik ke volume 2, setelah meminta bantuan Aura, Ainz pun bersiap untuk bertarung dan menangkap si Wise King of the Forest. Dan ketika dipancing, entah kenapa monster ini berlari zigzag seperti ular ketika mendatangi lokasinya Ainz. Lalu ketika mendekat, Hamsuke dideskripsikan sebagai hewan sihir buas dengan ekor yang panjang serta terdapat semacam pola aneh di tubuhnya dan juga mempunyai bulu perak yang menyelimuti sekujur tubuhnya dengan ukuran tubuh hampir sebesar kuda. Nah, setelah monster ini terlihat jelas, Ainz pun berkesimpulan kalau rasnya Hamsuke adalah Jungarian Hamster. Karena dulu ada teman guildnya Ainz yang pernah memelihara hewan serupa, tapi ukurannya Hamsuke jauh sangat besar melebihi hamster normal. Mendengar hal itu, Hamsuke sempat bersemangat ketika ada yang tahu tentang spesiesnya. Karena menurut dia, sebagai makhluk hidup, Hamsuke akan merasa gagal jika dia tidak bisa bereproduksi dan melahirkan keturunan. Tapi sayang, Ainz pun tidak tahu apa-apa tentang spesies hamster yang ukurannya sebesar Hamsuke. Nah, ngomongin soal spesiesnya Hamsuke, dalam interview di acara Anime Expo 2018, Maruyama sempat ditanya apakah Hamsuke akan bisa bertemu dengan pasangannya. Maruyama menjawab, untuk kasusnya Hamsuke tidak ada harapan sama sekali. Dari sini kita pun tahu kalau sepertinya sampai Overlord tamat, Hamsuke tidak akan pernah bisa bertemu dengan pasangan hidupnya. Nah, buat yang nggak tahu, Hamsuke adalah seekor hamster betina. Makanya kalau di novel terjemahan bahasa Inggris, dia sering dipanggil dengan sebutan she. Setelah berhasil mengalahkan Hamsuke, Ainz pun menjadikan Hamsuke sebagai hewan peliharaannya, dan dia sempat ragu apakah orang-orang akan percaya ketika melihat Wise King of the Forest yang ternyata adalah seekor hamster. Tapi di luar ekspektasi, meskipun Ainz menganggap Hamsuke sebagai hewan yang imut dan Ainz merasa akan aneh jika dia mengendarai Hamsuke, tapi ternyata di mata penduduk New World, Hamsuke justru dipandang sebagai sosok yang agung dan Ainz terlihat sangat gagah ketika mengendarai Hamsuke. Dari sini Ainz pun merasa kalau Hamsuke sangat berguna untuk mendorong ketenarannya sebagai Momon dan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga ini akan membuat orang-orang memandang Momon dan Nabe sebagai petualang yang hebat, dan ini akan mempermudah Ainz untuk membuat orang-orang di luar Nazarik menjadi loyal kepadanya. Meskipun awalnya Ainz sempat malu ketika mengendarai Hamsuke, tapi masuk ke volume 8, Ainz sudah tidak lagi merasa malu dan justru dia menganggap kalau mengendarai Hamsuke sudah sama seperti menaiki taksi. Nah, kalau kita lihat karakter sheetnya Hamsuke, di sini tertulis kalau Hamsuke diestimasikan sebagai makhluk berlevel 30 dan job serta rahasia levelnya sama sekali nggak ada yang cocok dengan Yggdrasil. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau Hamsuke 100% adalah penduduk New World, makanya tidak ada deskripsi Yggdrasil yang cocok dengan dirinya.
Selain itu, kalau kalian perhatikan, di sini tertulis kalau Ainz menganggap Hamsuke tidak pantas dengan gelarnya. Ini karena setelah beberapa lama bersama Hamsuke, Ainz mulai merasa kalau Hamsuke sama sekali tidak cocok dengan sebutan Wise King of the Forest, yang berarti sang raja bijak hutan. Makanya sepanjang cerita, Ainz bingung kenapa Hamsuke bisa mendapatkan gelar ini. Hingga akhirnya di volume 10, Hamsuke menjelaskan kalau dulu dia pernah bertemu sekelompok petualang yang menyusup masuk ke dalam area kekuasaannya, dan ada seorang warrior yang memanggil Hamsuke dengan sebutan Wise King of the Forest. Merasa suka dengan panggilan itu, Hamsuke pun mengampuni warrior tersebut, tapi dia tetap menghabisi anggota partinya yang lain. Dari sini Ainz pun paham alasan kenapa Hamsuke bisa terkenal dengan julukan itu. Karena sang warrior yang selamat mencoba menjustifikasi kondisinya dengan menyebarkan kisah Wise King of the Forest. Jadi orang-orang akan lebih berfokus ke sosok monster yang mengampuni nyawa seorang manusia daripada fakta kalau warrior itu meninggalkan teman-temannya terbunuh sementara hanya dia yang selamat. Lanjut, setelah jadi peliharaan Ainz di volume 2, akhirnya Hamsuke diundang untuk datang ke Nazarik di volume 3. Lalu dari sini kita pun masuk ke cerita di CD drama tentang Hamsuke yang nyasar di dalam Nazarik. Karena masih belum terbiasa, Hamsuke pun sempat nyasar ketika dia berada di lantai 2 Nazarik dan dia malah masuk ke dalam perangkap teleportasi yang ngebuat Hamsuke terkirim ke ruangannya Kyohuko. Nah, karena pada dasarnya Hamsuke adalah monster yang pernah tinggal di hutan, dia pun sama sekali tidak merasa jijik ketika bertemu dengan Kyohuko, dan malah Hamsuke bisa akrab dengan Kyohuko. Bahkan Kyohuko mengutus salah satu kecoanya untuk membimbing Hamsuke yang pada saat itu masih nyasar. Masuk ke volume 7, kita pun diberitahu kalau sekarang Hamsuke mendapatkan tugas baru selain menjadi kendaraannya Momon, yaitu berlatih untuk bisa menjadi seorang warrior. Dengan kata lain, Hamsuke sedang mencoba untuk menjadi hamster warrior. Dan step pertama agar Hamsuke bisa membuktikan dirinya sebagai seorang warrior adalah dengan melawan Area Uzurut di volume 7. Di sini Area sadar kalau cara bertarung Hamsuke sama sekali tidak seperti hewan buas, melainkan lebih seperti warrior. Setelah pertarungan itu berakhir, para Lizardmen mengonfirmasi kalau sekarang Hamsuke dapat menggunakan martial arts, dan dalam waktu 2 bulan lagi, Hamsuke kemungkinan bisa menjadi seorang warrior yang sesungguhnya. Kemudian kita diberitahu kalau ternyata selama ini Hamsuke telah berlatih mati-matian bersama para Lizardmen untuk bisa menjadi warrior. Selain itu, Hamsuke juga berlatih untuk bisa menggunakan armor agar bisa digunakan ketika bertempur. Tapi karena Hamsuke belum pernah menggunakan armor, hal ini ngebuat Hamsuke merasa tidak nyaman dan membuat dia tidak dapat bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, Hamsuke berlatih menggunakan armor kelas ringan dulu dan perlahan-lahan akan berganti menjadi armor kelas berat. Lanjut ke volume 8, akhirnya kita diberitahu kalau ternyata latihan Hamsuke untuk bisa menjadi warrior ternyata adalah perintahnya Ainz. Di sini Ainz ngomong kalau dia ingin melatih Hamsuke agar bisa menggunakan armor dan juga senjata. Di volume ini juga Ainz ngomong kalau dia telah mengutus satu orang Death Knight untuk berlatih bersama Hamsuke, dengan harapan agar mereka berdua dapat menjadi seorang warrior. Nah, sebenarnya topik tentang hubungan Death Knight dan juga Hamsuke bakalan jadi topik yang cukup panjang, jadi kemungkinan bakalan gua pisah di video yang lain. Lanjut, di sini pun kita diberitahu kalau ternyata Ainz telah meminta Blacksmith untuk membuat armor khusus untuk Hamsuke dengan tujuan untuk meningkatkan pertahanan Hamsuke ketika berada di medan pertempuran. Ini juga yang jadi alasan kenapa Ainz memerintahkan Hamsuke untuk berlatih menjadi warrior, karena jika Hamsuke berhasil mendapatkan kelas warrior, hal ini akan mempermudah Hamsuke ketika menggunakan armor. Kemudian masuk ke volume 10, di volume ini kita akhirnya diberitahu kalau Hamsuke sudah bisa menggunakan armor. Bahkan armor prototype yang Ainz siapkan khusus untuk Hamsuke sudah hampir jadi. Nah, sampai di volume 14 kemarin, kita masih belum mendapatkan update mengenai Hamsuke yang menggunakan armornya. Jadi mungkin di volume kedepannya, kita bisa saja mendapatkan ilustrasi Hamsuke ketika dia sudah menggunakan armor khusus yang Ainz siapkan. Di volume 10 juga, kita diberitahu mengenai tempat istirahatnya Hamsuke ketika dia sedang bersama Momon di Erantel, di mana ketika mereka menginap, Momon akan tidur di dalam kamar penginapan, sedangkan Hamsuke bakalan tidur di dalam kandang kuda. Sekarang, mari kita bahas seberapa kuat Hamsuke. Pada tahun 2013, Mariyama membuat postingan di Twitter di mana dia menuliskan kalau Clementine bakalan menang dengan mudah jika melawan Hamsuke. Lalu di tahun 2014, Mariyama menuliskan urutan kekuatan beberapa karakter di Overlord, di mana Clementine berada di atas Hamsuke dan Hamsuke berada di atas Gazev. Lalu di dalam Author Talk volume 7 yang rilis pada tahun 2014 juga, Mariyama menuliskan kalau Hamsuke baru akan menggunakan item Orb of Death jika dia melawan musuh yang berada di levelnya Clementine. Nah, buat yang lupa, di volume 2 setelah Nabe mengalahkan Khajiit, Ainz pun mendapatkan item bernama Orb of Death yang kemudian dia berikan kepada Hamsuke dan disimpan di dalam mulutnya. Dari sini kita pun tahu kalau Hamsuke masih menyimpan item tersebut dan dia dapat menggunakan item itu di dalam pertarungan. Tapi item Orb of Death hanya akan dipakai jika dia melawan musuh yang kuat. Selain item Orb of Death, di volume 10 Ainz ngomong kalau dia telah meminjamkan sebuah item kepada Hamsuke yang membuat Hamsuke dapat bertahan dari efek mind control.
Nah, sesuai dengan yang gua jelaskan tadi, semenjak masuk volume 7, kita diberitahu kalau Hamsuke sedang berlatih. Ini artinya Hamsuke adalah salah satu karakter yang semakin bertambah kuat dari waktu ke waktu. Jadi, tidak menutup kemungkinan setelah armor khusus untuk Hamsuke selesai dibuat, bisa saja Hamsuke akhirnya dapat setara dengan Clementine. Gua rasa sih bakalan seru kalau misalnya Black Scripture, sang pasukan terkuat umat manusia, malah kalah ketika melawan Hamsuke yang sudah power up. Lalu kita masuk ke volume 10, di sini Ainz ngomong kalau Hamsuke sangatlah kuat dan sepertinya hanya Clementine dan Gazef yang mampu mengalahkan Hamsuke. Sekarang mari kita ngomongin skillnya Hamsuke. Sesuai dengan penjelasan di volume 2, di tubuhnya Hamsuke terdapat simbol-simbol aneh yang akan menyala setiap kali dia menggunakan skill. Nah, untuk saat ini baru 2 skill milik Hamsuke yang diketahui, yaitu Charm Species, yaitu skill yang dapat mempengaruhi pikiran musuh, dan Blindness, yaitu skill yang dapat membutakan musuh untuk sementara. Berdasarkan penjelasan Ainz, monster di Yggdrasil dapat menggunakan berbagai macam sihir tergantung level dan spesiesnya, di mana mereka bisa menggunakan hingga 8 macam sihir. Jumlah ini sama seperti jumlah simbol di tubuhnya Hamsuke yang menjadi pertanda kalau Hamsuke bisa menggunakan 8 macam sihir. Lalu berkat latihan kerasnya, Hamsuke sekarang bisa menggunakan martial arts bernama Slash yang dia gunakan ketika melawan Arya Uzrud. Nah, ketika bertarung, Hamsuke dapat menyerang dengan menggunakan ekornya yang mampu memanjang hingga 20 meter. Berdasarkan penilaian Arya, ekornya Hamsuke dapat bergerak dengan bebas, seakan-akan ekor dan tubuhnya Hamsuke adalah 2 hal yang berbeda. Arya pun berkesimpulan kalau ekornya Hamsuke sudah seperti ekor Chimera. Hamsuke pun menjelaskan kalau ekornya terlalu kuat, makanya dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan ekornya ketika bertarung melawan Arya, agar pertarungan itu tidak selesai terlalu cepat. Ekor dan kulitnya Hamsuke pun sangatlah keras, sudah bagaikan metal, tapi ada satu bagian dari tubuh Hamsuke yang lemah dan tidak mempunyai perlindungan, yaitu area matanya. Selain itu, Hamsuke juga tidak mempunyai banyak serangan yang bisa dipakai dari jarak jauh kecuali ekornya. Nah, itu tadi profil lengkap mengenai Hamsuke, sang hamster warrior di Overlord yang perlahan-lahan akan semakin kuat. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye! Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Mei ini, yaitu Excel Staderlin, AFK_Mod, dan Fadil. Yo, waktunya Saweria ada dari Fajri. Bang, gimana menurut lu anime Kaguya sama Love is War? Bahas dong. Kalau ditanya pendapat gue, bagi gue sih animenya bagus. Tapi kalau disuruh bahas, untuk sekarang gue belum ada bayangan apa yang bisa dibahas dari anime itu. Dan selanjutnya ada dari Setiawan, Overlord lagi bang, hehe, sudah nih. Dan terakhir ada dari Leon_Lord, Test First Time Saweria. So itu tadi dari Saweria, terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.